Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahma Jelita Halim dengan NIM C0C019001. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Pokok pembahasannya yang pertama, PPh pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Yang kedua, PPh pasal 22 atas transaksi industri tertentu dan penjualan BBM, gas, dan pelumas. Yang ketiga, PPh pasal 23 dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbal jasa. Apa itu PPh pasal 22? Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjualan maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Objek PPh pasal 22: 1. Impor barang. Yang kedua, ekspor komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang ketiga, pembelian barang. Yang keempat, pembelian barang atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu. Yang kelima, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri agen tunggal pemegang merek. Yang ketujuh, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang kedelapan, pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian. Yang kesembilan, pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan usaha, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha. Yang kesepuluh, penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan. Yang kesebelas, penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Pemungut PPh pasal 22. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembeliannya. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keenam, industri dan eksportir. Yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. PPh pasal 22 atas transaksi industri tertentu dan penjualan BBM, gas, dan pelumas. Prosedur atau importir BBM bahkan bahan bakar gas dan pelumas sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan BBM, bahan bakar gas dan pelumas. Apabila penjualan dilakukan kepada agen atau penyalur, maka pemungutan PPh pasal 22 tersebut bersifat final. Sedangkan penjualan dilakukan kepada selain agen atau penyalur, maka pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final. PT Petro Industri tidak memungut PPh pasal 22 atas penjualan BBM kepada PT Fossil Fuel karena dalam transaksi PT Petro Industri bukan bertindak sebagai industri atau importir BBM yang dijual. PPh pasal 23 dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbal jasa.
1. Dividen. Berdasarkan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 Ayat 2C dan PP Nomor 19 Tahun 2009, dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Atas penghasilan berupa dividen tersebut, dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif 10% dari penghasilan bruto. PPh final atas dividen ini dikenakan kepada pihak penerima dividen pada saat menerima dividen, dan atas pajak tersebut pihak penerima dividen kan pajak yang telah dibayar pada saat menghitung PPh atau kurang lebih bayar pada akhir tahun pajak. Yang kedua, bunga. Bunga dikenakan PPh 23 adalah bunga termasuk premium maupun diskonto, yang merupakan bunga antar pinjam dari WP badan ke WP badan, WP badan ke WP orang pribadi atau sebaliknya, serta bunga obligasi yang tidak dijual pada bursa efek. Tarif PPh 23 atas bunga tersebut adalah 15% dari penghasil bruto. Pihak yang menerima penghasilan berupa bunga tersebut dapat mengkreditkan pajak yang dibayar di muka PPh 23 atas bunga pada saat menghitung PPh kurang atau lebih bayar pada akhir tahun pajak. Yang ketiga, royalti atau imbalan atas pengguna hak. Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, royalti dapat berupa 1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dalam bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi dalam bidang ilmiah, teknikal, industrial. Yang keempat, pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka. Yang kelima, penggunaan atau hak menggunakan film, gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Yang keenam, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan pemberian hak kekayaan intelektual. 4. Hadiah. Hadiah yang termasuk objek pajak adalah hadiah perlombaan, penghargaan, dan prestasi tertentu, dan hadiah terkait pekerjaan atau pemberian jas. Hadiah yang bukan objek pajak adalah 1. Diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi, dan yang kedua, hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Yang kelima, sewa. Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1C huruf C, mulai Januari 2009, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan PPh 2% dari jumlah bruto. Yang keenam, imbalan jasa. Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1 huruf C, imbalan jasa yang menjadi objek PPh 23 adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak selain yang dipotong PPh 21. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata dalam menyampaikannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.